Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Ibu harap kalian baik-baik semua di rumah. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai sistem operasi. Masih ingat kan pertemuan kemarin yang kita bahas tentang perangkat keras komputer. Nah, dari perangkat-perangkat keras komputer itu, supaya perangkat-perangkat itu bisa bekerja, diperlukan adalah sistem operasi. Nah, anak-anakku, kalian perhatikan di situ ada seorang anak sedang bermain komputer. Nah, anak itu sedang mengerjakan tugas sekolah, yaitu membuat suatu dokumen. Nah, supaya anak itu bisa membuat suatu dokumen, kemudian bisa melihat beberapa tanggal di monitor. Nah, yang dibutuhkan itu apa? Yang dibutuhkan perangkat sistem operasi yang akan kita bahas hari ini. Sistem operasi atau yang dikenal dengan operating system, biasa disingkat dengan OS. Sistem operasi merupakan perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya yang ada pada perangkat komputer. Peran utama dari OS yaitu sebagai penghubung antara tiga komponen utama, yaitu software, hardware, dan firmware. Ada berbagai macam jenis sistem operasi, yaitu ada sistem operasi yang digunakan pada PC atau desktop. Contohnya yaitu ada Windows, ada DOS, ada Macintosh, ada Linux. Kemudian sistem operasi untuk smartphone, yaitu ada, kalian pasti sudah tahu, ada Android, kemudian iOS, Symbian maupun BlackBerry. DOS atau biasa disingkat dengan MS-DOS. DOS singkatan dari Disk Operating System. Jadi merupakan, saya katakan sebagai software nenek moyang dari sistem operasi yang dimiliki oleh Microsoft. Tampilan dari DOS ini masih hitam putih, kemudian hanya terdiri dari tulisan dan tidak ada gambar yang ditayangkan. Proses instruksinya pun menggunakan tulisan yang dikenal dengan istilahnya adalah command prompt. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh sistem operasi DOS, yaitu ukurannya kecil sehingga tidak menghasilkan banyak memori. Namun DOS ini juga memiliki kekurangan, yaitu kekurangannya belum ada antarmuka. Kemudian instruksinya hanya berupa tulisan dan tidak ada grafis. Sistem operasi yang kedua yaitu ada Windows. Nah, kalian tentunya pasti sudah mengenal perangkat lunak ini. Nah, itu tampilan-tampilan yang ada di sana itu merupakan logo atau simbol dari Windows. Windows ini merupakan sistem operasi yang terbesar di dunia, karena saat ini banyak orang yang menggunakan sistem operasi ini untuk membantu mengakomodir kebutuhan sehari-hari, mulai dari komputer di instansi maupun di akademisi dan kebutuhan-kebutuhan pribadi. OS Windows ini memiliki tampilan yang menarik dengan visual grafis GUI, yaitu Graphics User Interface. Windows sendiri ini ada beberapa versi, mulai dari Win 0, Windows Win 95 sampai Windows 10. Sistem operasi Windows memiliki kelebihan. Yang pertama, tampilannya user friendly, kemudian lebih mudah dalam proses instalasinya. Namun Windows memiliki beberapa kekurangan, yaitu tidak open source, harganya itu mahal,
kemudian mudah diretas karena sistem keamanannya itu masih lemah dan rentan terhadap virus juga. Sistem operasi yang ketiga yang biasa digunakan untuk PC itu juga ada Linux. Nah, itu simbolnya, logonya ya berupa gambar penguin. Nah, Linux ini diperkenalkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Sistem operasi ini sifatnya adalah open source, gratis ya, di mana penggunanya dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali OS ini secara bebas tanpa perlu lisensi. Pengguna OS Linux ini mayoritas orang-orang yang paham teknologi, sehingga perkembangan dari OS Linux ini lebih cepat. Nah, sistem operasi ini sebenarnya sudah tidak asing lagi ya buat kalian, Android. Jadi sistem operasi yang biasa digunakan dalam smartphone. Android ini merupakan sistem operasi yang berbasis Linux yang dirancang oleh perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar atau smartphone dan maupun komputer tablet. Itu tadi simbol dari logo dari Android. Android ini sendiri dirilis secara resminya itu pada tahun 2007. Nah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai sistem operasi. Sebenarnya tidak hanya sistem operasi yang tadi, keempat sistem operasi tadi yang Ibu sebutkan tadi, yang Ibu sudah Ibu jelaskan, masih banyak sistem operasi yang lain. Dari penjelasan Ibu tadi, Ibu harapkan kalian semua nanti paham apa itu sistem operasi, fungsi dari sistem operasi itu sendiri, berbagai macam jenis-jenis sistem operasi yang ada, maupun kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi. Nah, tugas buat kalian, jadi untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kalian tentang sistem operasi, sebutkan beberapa sistem operasi lainnya yang kalian ketahui dan beri penjelasan masing-masing sistem operasi tersebut. Nah, tugas ini silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian, kemudian tugasnya dikirimkan di classroom masing-masing. Baik anak-anakku, Ibu harap kalian semua paham dengan materi yang Ibu jelaskan hari ini mengenai sistem operasi. Silakan dikerjakan tugasnya di rumah, dan pesan Ibu, jagalah selalu kesehatan kalian di rumah untuk tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan supaya kalian semua sehat selalu. Baik, Ibu akhiri sampai sini. Kita berjumpa minggu depan pada pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.